Sebentar lagi akan kita saksikan kajian melindungi diri dan keluarga dari musibah bersama Ustadz Wahyu Dwi Prasetyo LC. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salatu salam kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabat-sahabatipun, ugi umatipun ingkang netepi napa ingkang sampun dilampahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian sahabat salafus saleh, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, dewa sampun disampaikan terkait tema. Insyaallah pagi hari ini kita mengambil pembahasan terkait dengan menjaga diri dan keluarga dari musibah. Menjaga diri dan keluarga dari musibah. Lagi secara normal ini kan tidak ada orang yang dia mau tertimpa ataupun terkena musibah. Itu sudah menjadi sebuah fitrah, dan orang normalnya orang tidak mau kok orang itu dia terkena musibah. Kita semuanya pingin dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi aman, tidak terkena musibah apapun. Cuman memang dalam perjalanan kehidupan itu kan semuanya tidak kok berjalan sesuai kalian keinginan ya. Jadi ada kondisi-kondisi memang tidak mungkin perjalanan kehidupan itu semuanya berjalan sesuai dengan keinginan. Mesti ada kondisi-kondisi tertentu di mana berjalannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menetapkan takdir-takdirnya itu kan sesuai dengan hikmahnya. Nah, cuman yang perlu untuk kita garis bawahi terkait dengan perjalanan kehidupan dan takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan itu satu hal yang perlu untuk senantiasa kita ingat-ingat. Iki melebet kewajiban kula kalih panjenengan. Dados nek menjalani kehidupan itu enten keyakinan ingkang wajib diyakini. Nah, keyakinan apa menika? Keyakinan nek napa-napa ingkang Allah Subhanahu wa taala takdiraken niku insyaallah niku sae. Tetes napa-napa ingkang sampun ditakdiraken kalian Allah Subhanahu wa taala niku insyaallah sae. Setiap takdir yang dijalani oleh manusia, setiap takdir yang dijalani oleh manusia, maka insya Allah itu adalah kebaikan bagi seorang muslim, kebaikan bagi seorang muslim. Nah itu yang perlu ntar digaris bawahi. Nah, kata saya mangke nek pas enten musibah niku mboten sambat, mboten mengeluh, bahkan mungkin mboten istilahnya apa deh? Sebagian tiang niku nek pas menghadapi musibah niku mboten terima asline. Tidak menerima takdir, tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang pertama harus kita ingat-ingat dan kita tanamkan dalam hati, di dalam jiwa, bahwa ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu mesti baik bagi seorang mukmin. Mesti baik bagi seorang mukmin. Ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Diuji dengan musibah. Maka ketika kita itu menggarisbawahi tadi, oh ini adalah kebaikan. Cuman kok saya belum masuk, tidak nalar. Kebaikannya dari sisi mana? Saya perasaan ya sudah berusaha menjadi orang baik. Tapi kok masih tertimpa musibah. Musibah ini kok masih musibah yang dia bukan yang ringan. Berarti harus pertama keyakinan tersebut jangan bergeser. Jadi keyakinannya jangan digeser, tetap keyakinannya tetap dalam kondisi kita meyakini bahwa yang namanya takdir Allah itu insya Allah baik bagi kita. Tinggal
langkah selanjutnya kita introspeksi. Kita muhasabah. Kita muhasabah. Muhasabah kira-kira ada ndak yang perlu diperbaiki. Mungkin bisa jadi kita pernah mendolimi orang lain. Bisa jadi mungkin kita itu ada yang kita lalaikan dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa jadi mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, yang kita tidak sadar. Kenapa? Karena ya kadang namanya manusia itu kan kadang ya lalai. Allah niku sampun perintahaken napa, nah kadang malah melampahi niku boten lurus tapi malah miring. Nah, jadi ada kadang hal-hal tertentu yang aslinya dari kita itu tidak pas. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, kalau tidak diingatkan ya kita tetap bengkok terus. Jalannya itu tidak lurus. Maka diingatkan oleh Allah supaya jalannya bisa balik lurus lagi. Karena orang itu ketika dia hidupnya terus lancar terus, padahal dia kadang ada perbuatan-perbuatan salah yang dia kerjakan. Ada perbuatan-perbuatan salah yang dia kerjakan, tidak ingat, tidak sadar, tidak tahu kalau sebabnya dia dalam kondisi salah, dalam kondisi melenceng aslinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kadang menurunkan musibah, menurunkan balak tertentu. Tujuannya untuk mengingatkan supaya kita itu introspeksi lagi, apa yang salah dari saya? Apa yang salah? Akhirnya dengannya bisa bergeser. Ada salah seorang itu kan dia punya usaha. Usahanya cukup lumayan banyak karena omsetnya besar, menjalankan usaha miliaran. Jadi usaha yang dijalankan miliaran. Cuman ada sesuatu yang diingat-ingat itu, saya setiap bulan itu dapat sekian ratus juta. Cuman kok kayaknya tidak tahu ini uangnya kemana gitu. Jadi tidak tahu uangnya kemana. Uang ratusan juta yang didapatkan setiap bulan itu kayaknya kok tiba-tiba menguap gitu aja itu, hilang begitu saja. Jadi kadang merasa kurang, akhir bulan kok masih kadang kurang. Nah, akhirnya setelah diintrospeksi, oh ternyata saya masih bermuamalah dengan yang namanya riba. Jadi masih dalam usahanya itu kan dia untuk mengembangkan usaha dia ngambil pinjaman ribawi. Nah, akhirnya usaha yang terlihatnya dia berjalan dengan nilai miliaran, penghasilan bulannya itu ratusan juta, tapi merasa ada yang dia tidak pas. Uang yang didapatkan tersebut nyatanya dia tidak terasa ada gitu. Walaupun kelihatannya kalau mau dilihat itu di daftar draft transferannya itu ya ada. Cuman pengeluarannya itu juga ada aja. Nah, setelah kemudian diintrospeksi, nah ternyata tadi dia mengintrospeksi, oh saya ada muamalat-muamalat yang dia riba. Akhirnya kemudian ganti sistem. Kalau dulu kan mungkin mengembangkan usahanya cepat nih, langsung dus. Karena kan ketika dia butuh pengembangan usaha, ditawari dari bank untuk ngambil pinjaman riba, akhirnya sudah pinjam. Habis itu ntar dia mengembangkan usahanya lagi. Sudah terlihat berkembang, buka cabang, kemudian ada tawaran lagi untuk mengembangkan lagi sampai beberapa cabang. Akhirnya ganti secara sistemnya diganti dengan apa? Mengembangkannya sedikit demi sedikit. Berjalannya sedikit demi sedikit. Subhanallah, setelahnya justru walaupun terlihatnya penghasilan itu tidak sebesar yang sebelumnya, ternyata dia lebih merasakan bahwa uang itu ada, bisa dipegang. Nah, disitulah yang namanya kadang musibah itu dia kadang datang kepada seseorang tujuannya untuk mengingatkan supaya kita tidak bengkok terus. Karena kalau tidak diingatkan ya kita bengkok terus merasa dunia aman-aman saja, tidak ada apapun. Nah, ini terkait dengan hal yang pertama harus kita tanamkan. Kewajiban kita tanamkan bahwa setiap takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan itu dia insya Allah baik. Dan ini jangan sampai bergeser. Harus kita secara nalar kita itu bisa memahami atau tidak bisa memahami, pokoknya harus dipaksakan insya Allah baik. Tinggal ntar kita cari-cari nih, kira-kira apa yang salah dari diri kita, ntar kita perbaiki. Dengannya kita insya Allah terus bisa introspeksi.
Ada musibah, musibah kadang bahkan mungkin musibah yang dia sifatnya itu ringan. Motor tidak pernah mogok, tiba-tiba mogok. Jadi motor tidak pernah mogok, tiba-tiba mogok. Ya kita bisa introspeksi, kenapa kok motor kita mogok gitu kan? Biasanya tidak pernah mogok. Mungkin ada sesuatu yang salah dari diri kita. Motor tidak pernah rusak, tiba-tiba rusaknya parah. Gitu. Nah, bisa kita introspeksi. Dengannya kita bisa memperbaiki kehidupan kita untuk jadi lebih baik. Makanya dulu para ulama itu kan beliau menyebutkan bahwa saya itu kalau berbuat maksiat, maka akan terasa dari apa-apa yang ada di sekeliling saya. Perilaku istri, perilaku pasangan, perilaku suami. Beliau mengatakan saya ketika berbuat maksiat maka saya dapati perilaku istri dia berbeda, tunggangan, sampai bahkan tunggangan kudanya itu dia juga beda. Jadi yang biasanya mungkin kudanya itu dia manut gitu kan. Kemudian tiba-tiba kok dia rodok nyentak atau nah ini dia langsung introspeksi. Oh bisa jadi akan ada sesuatu yang saya kerjakan. Nah, oh ketemu kemarin saya melakukan ini dia salah, harus diperbaiki semuanya. Nah, makanya ntar bapak-bapak, ibu-ibu kalau semuanya mendapati perilaku pasangannya kok ternyata berubah gitu tiba-tiba, ntar bisa jadi bahan evaluasi dan introspeksi bagi kita. Oh jangan-jangan ada sesuatu yang salah ini, yang saya lakukan gitu. Tiba-tiba kok kemudian dimarahi istri. Istrinya tidak pernah marah-marah, tiba-tiba oh, ini istrinya marah-marah. Nah, ataupun mungkin suaminya tiba-tiba diem aja. Nah, bisa jadi mungkin ada sesuatu dari kita. Nah, ini bagian dari hal yang dengannya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ingin meluruskan kita dengan caranya. Dengan caranya. Karena kadang itu kalau kita dibilangi, dikasih tahu secara lisan itu kadang enggak ngefek. Butuh yang namanya shock terapi. Shock terapi itu kan orang butuh dikasih tegangan tertentu gitu kan. Kalau orang kesetrum itu kan langsung ini nyetrum. Langsung tahu. Tapi kalau semuanya kadang cuma dikasih tahu ini dia nyetrum gitu kan. Kadang orang masih penasaran dipegang. Coba kalau sebenarnya kita punya mesin cuci. Mesin cuci nyetrum. Kita dikasih tahu mesin cuci ini dia nyetrum. Kadang masa nyetrum gitu kan. Kadang malah dipegang. Pengen ngetes apakah betul-betul nyetrum atau enggak gitu kan. Ternyata betul nyetrum. Tapi kalau dari awal enggak ada yang ngasih tahu, tiba-tiba pas kita nyuci terus tiba-tiba kemudian kita megang mesin nyetrum, kok nyetrum? Langsung ingat. Oh ini mesin cuci dia nyetrum, hati-hati. Nah ini kadang butuh yang namanya shock terapi. Nah terkait dengan yang namanya musibah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Nah kadang tujuannya adalah untuk mengingatkan. Nah sekarang ikhtiar. Karena kembali tadi karena kita itu kan tidak mau yang namanya terkena musibah. Tidak pengen terkena musibah. Maka ada ikhtiar yang bisa kita jalani yang dengannya kita itu bisa terhindarkan dari yang namanya musibah. Ada salah seorang tiga orang yang suatu ketika dia terkurung dalam gua. Ini kan cerita dalam hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nah 3 orang tersebut dia terkurung di dalam gua. Insya Allah ini cerita masyhur. Nah, saya sebutkan secara singkat ya karena ini sering disampaikan oleh para dai. 3 orang yang dia terkurung di dalam gua tidak bisa keluar. Kenapa? Karena terjadi runtuh kemudian tertutupi batu pintu guanya. Karena mereka mungkin hujan dan lain sebagainya, terus habis itu masuk ke dalam gua untuk berteduh untuk supaya mereka bisa aman. Ketika berada dalam gua malah justru tertutup guanya, tertutup batu. Nah akhirnya ketika diusahakan untuk didorong tidak kuat, tidak bisa didorong, batunya tidak bisa didorong. Nah maka akhirnya setiap masing-masing berdoa. Ketika berdoa masing-masing itu mereka bertawasul dengan kebaikan yang dia lakukan. Yang pertama, ya Allah saya dulu itu ada karyawan, terus habis itu kemudian belum sempat saya bayarannya, orangnya sudah pergi, tidak tahu. Ini tidak tahu. Nah kemudian bayaran karyawan tersebut saya tak belikan kambing, domba, kemudian sudah tak rawat, dipelihara.
kambing tersebut, domba tersebut. Sampai kemudian orang tersebut dia sekian tahun tidak datang-datang, kambingnya sudah banyak, kambingnya tambah banyak. Nah, orangnya tidak datang-datang. Suatu ketika ternyata orang tersebut datang, tiba-tiba datang meminta, masih ingat ya, masih ingat mana upah saya dulu mana gitu. Nah, kemudian orang tersebut ya, jadi upah kamu ini. Kambingnya sudah banyak gitu kan. Dulu kan upahnya kan cuman anggaplah kalau sekarang mungkin upahnya 2 juta dibelikan 1 kambing. Sekarang sudah berubah menjadi 100 ekor kambing. Orang tersebut ketika minta ya gambaran dia mintanya kan cuman minta 2 juta aja. Sama orang yang tadi, bosnya tadi itu langsung yaudah ini punya kamu. Kemudian orang tersebut malah kamu jangan ngejek saya. Kamu jangan ngejek saya gitu. Saya dulu cuma kerja dapat penghasilannya sekian, saya cuma minta itu. Enggak ini. Dulu upah kamu itu tak jadikan ini, akhirnya udah dikembangkan semuanya. Itu punyamu semuanya. Akhirnya dibawa semuanya. Enggak disisakan apapun. Dibawa semuanya gitu. Nah ini kalau semuanya kita jadi salah satu dari dua-duanya tadi itu pertama kalau kita jadi bosnya. Nah, kadang ini upahnya enggak diambil-ambil ya sudah enggak usah kasih. Udah kayaknya sudah direlakan. Kadang kita tuh khusnudzon tapi kebablasan ya. Jadi kayaknya sudah enggak bakal diambil lagi, sudah tak pakai aja gitu. Nah, akhirnya kadang ketika ada yang meminta untuk mengambil haknya tadi, kita enggak kasih kadang-kadang. Atau kita menjadi tadi orang yang dia jadi orang yang bekerja. Ketika kita minta hak kita, nah kadang kita mintanya lebih daripada apa yang menjadi hak kita. Nah, tapi tadi itu kan dia hak semuanya diambil sampai tidak disisakan. Ya Allah, kalau seumpamanya memang ini adalah sebuah kebaikan, maka jadikanlah ini wasilah supaya saya bisa keluar. Nah, kemudian orang kedua itu terkait dengan orang tuanya ya. Itu orang tua, jadi orang tuanya dia sudah tua, pokoknya dia tidak bakal mengedepankan anak-anak dan keluarganya dalam bab makan dan minum kecuali sampai orang tuanya kenyang dulu. Jadi orang tuanya kalau sudah kenyang, bahkan suatu ketika pernah orang tuanya itu sudah tidur dulu, anak-anaknya minta makan, tidak dikasih, pokoknya nunggu sampai orang tuanya. Kira-kira ntar kalau ada sisa baru ntar dikasihkan ke anak-anaknya. Orang yang ketiga, nah dia pernah suatu ketika dia senang sama seorang perempuan, nah cuman dia tidak mau dinikahi. Akhirnya perempuan ini ketika kepepet, ya sudah kamu kalau seumpamanya mau butuh uang nih, tak kasih uang dengan syarat kamu mau menyerahkan dirimu gitu kan. Nah diajak untuk kemudian berbuat zina. Akhirnya ya sudah, karena dia terpaksa kepepet butuh uang, akhirnya mau menerima. Tapi ketika sudah hampir terjadi perzinaan, kemudian apakah kamu tidak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala? Terus langsung dia bergetar, ingat, apakah kamu diingatkan, apakah kamu enggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala? Udah akhirnya dia balik, udah dia takut, saya takut kepada Allah, ini udah uang ambil saja, terus akhirnya pergi. Nah, akhirnya setiap masing-masing ketika satu bertawasul tadi itu, kemudian mereka berusaha untuk menggeser batunya bergeser sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Orang kedua bertawasul juga dengan amal yang dikerjakan tadi, akhirnya kemudian bergeser lagi. Kemudian setelahnya orang yang ketiga dia bertawasul, digeser, barulah kemudian mereka bisa keluar. Nah dari sini para ulama menyebutkan bahwa amal-amal kebaikan itu dia bisa menghindarkan dari musibah. Disebutkan oleh Syekh Mustafa Tibuwa dan beberapa masyaikh yang lainnya yang mengarang di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan bahwa amal-amal baik, kebaikan yang kita lakukan itu dia bisa menjaga kita dari mara bahaya. Kalaupun seumpamanya kita terkena musibah yang mengenai kita itu lebih ringan. Lebih ringan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan sana'i'ul ma'rufi taqi masari as-su'. Perbuatan-perbuatan baik itu dia menghindarkan seseorang dari malapetaka dan musibah. Menghindarkan seseorang dari malapetaka dan musibah. Entah musibah yang terkait dengan masalah musibah terkait dengan kehidupan dia, ataupun bahkan terkait dengan masalah husnul khotimah dan su'ul khotimah. Maka kalau semuanya kita pengen dihindarkan dari musibah, pengen mendapatkan yang namanya husnul khotimah, maka perbanyak amal baik. Amal baik apapun, kebaikan-kebaikan apapun yang bisa kita berikan
kepada orang-orang di sekeliling kita, bahkan walaupun hal-hal yang dia kelihatannya ringan, kecil. Kita punya gergaji, tetangga kita minjem, ya sudah kita pinjemi. Jangan sampai pelit, ntar gergaji aja dipinjemin, tidak boleh, takut ntar gergajinya rusak. Ada orang kemudian punya kampak, dipinjemi kampak, tidak boleh. Kenapa? Takut ntar kampaknya rusak. Jadi kadang sebagian orang itu ada yang mungkin karena saking sayangnya dengan barang-barang yang dia miliki, kadang mau dipinjemi orang itu ragu-ragu. Punya motor kemudian mau dipinjemi orang lain, janganlah ntar motor ini takutnya rusak, ini motor baru juga beli gitu kan. Masa sudah dipinjem-pinjem sama orang. Kadang karena saking sayangnya kita sama sesuatu yang kita miliki, padahal belum tentu dengan tidak kita pinjamkan tadi itu barang tersebut dia lebih awet. Bisa jadi dengan kita pinjamkan bisa lebih awet juga, walaupun secara hitung-hitungan matematika manusia ya, namanya barang dipakai orang banyak, pemakaiannya berbeda-beda, ya biasanya lebih cepat rusak biasanya ya. Cuma kan itu ya matematika umumnya. Tapi ya anggaplah kalau sumpamanya cepat rusak, anggap itu bagian dari sedekah. Anggap bagian dari sedekah. Makanya jangan sampai kita itu punya barang-barang yang umumnya biasanya dipinjam-pinjamkan. Jangan sampai kita pelit minjamkan barang-barang tersebut. Ada tetangganya minjem, ya sudah kita pinjam. Terus tapi juga ini perlu juga dikasih peringatan, pengingat. Kita kalau semuanya jadi tetangga yang minjem itu juga jangan minjemnya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Minjem gergaji baliknya 3 tahun yang akan datang. Ya kasihan yang punya gergaji. Orang yang punya gergaji dipinjam sampai kadang orang yang punya gergaji saya mana ya? Hilang tiba-tiba. Kenapa? Karena berpindah tempat. Jadi berpindah tempat dari yang pertamanya di gudang yang punya berpindah ke gudang tetangganya, dan tetangganya tahu mungkin gergajinya ada di situ tapi tidak dikembalikan. Jadi kalau kita pinjam sesuatu ya bagaimana kita mengembalikannya segera. Jangan nunggu ntar diminta sama yang punya baru kita kembalikan. Kita sebagai orang yang punya barang ya kita usahakan untuk ntar kita pinjamkan. Supaya apa? Supaya tidak masuk dalam ancaman Allah di dalam surat Al-Ma'un. Akhir surat Al-Ma'un apa? Wa yamna'una al-ma'un. Termasuk sifat-sifat orang munafik. Itu adalah orang yang dia itu menghalangi orang lain dari meminjam barang-barang yang biasanya dipinjamkan. Makanya para mufassirin itu kan menyebutkan kal ibrati wal fa'si wal qas'ah. Seperti contohnya para mufassirin, para ahli tafsir itu menyebutkan contohnya jarum. Jadi dipinjemi jarum tidak boleh, takut ntar hilang. Gampangannya kalau sekarang itu yang paling cepat hilang pinjem bolpen. Jadi kalau orang punya bolpen, dipinjemi bolpen, biasanya kalau bolpen itu dipinjam-pinjamkan hilang. Jangankan tidak dipinjam-pinjamkan, tidak dipinjamkan saja ditaruh di satu tempat hilang sendiri bolpen itu. Itu subhanallah tidak tahu mungkin bolpen itu punya kaki atau punya apa ini. Jadi gampang. Pernah dulu itu kita di kantor itu bolpen yang dia karena sering hilang akhirnya kan ada ikatnya. Jadi sudah diikat. Setelah diikat ternyata hilang isinya. Jadi isinya itu hilang. Kok bisa ini bolpen sudah diikat tapi dalamnya itu bisa hilang? Kan tidak mungkin. Dalamnya coba bolpen kemudian lari sendiri kan tidak mungkin. Nyatanya kok bisa ini? Subhanallah, itu kadang orang-orang itu kreatifnya itu kebablasan tadi itu. Jadi wah ini tidak bisa diambil gitu kan, ya sudah diambil dalamannya dulu dibuat untuk nulis. Setelah dipinjam untuk nulis tidak dikembalikan. Nah maka ketika kita punya barang-barang yang biasanya dan umum untuk kita pinjamkan ke orang lain, jangan pelit-pelit untuk kita berikan. Kita pinjam-pinjamkan. Makanya ada terkait dengan tadi apa yang kita sebutkan, terkait dengan kebaikan-kebaikan yang dengannya itu bisa menghindarkan kita dari mara bahaya, dari musibah dan lain sebagainya. Para ulama itu menyebutkan dianjurkan bagi seseorang itu untuk dia memiliki barang-barang yang biasanya dibutuhkan tetangganya. Jadi seseorang itu dia dianjurkan untuk punya barang-barang yang biasanya dibutuhkan tetangganya. Kita kalau semuanya punya bur, itu
Tetangga kita ya insya Allah kalau kadang kan orang mau beli bor itu kan kadang bor tembok gitu. Atau mungkin kunci dan macam-macamnya itu kan kadang kita setiap nggak butuh barang-barang tersebut setiap hari, bahkan mungkin nggak mesti setiap bulan, nggak mesti setiap tahun. Kadang mungkin cuma kepake setahun sekali gitu kan. Nah, orang itu biasanya normalnya biasanya orang itu kalau dia make barang jarang, oh ini cuma kepake setahun sekali, ini cuma kepake paling sekian kali. Akhirnya kita nggak mau beli barang tersebut. Mencukupkan diri untuk mending minjem aja, pakainya cuma setahun sekali. Pakainya nggak mesti setiap bulan kan, mending minjem. Nah, cuman masalahnya kalau satu kampung pemikirannya sama, kita minjemnya juga susah karena nggak ada orang yang punya. Kenapa? Karena semuanya berpikiran ini saya jarang pakai, mending tak minjem tetangga. Tetangganya pikirannya sama, tetangga yang lain pikirannya sama. Satu kampung nggak ada yang punya. Akhirnya mau minjem juga nggak bisa. Makanya kita kalau seumpamanya punya uang rodok nganggur gitu kan, oh ini uang jadi tidak terlalu kepake gitu kan, bukan sesuatu yang dia dibutuhkan, sangat dibutuhkan, ya sudah beli, silahkan beli. Dibeli barang-barang tersebut, oh kita beli bor nih, tujuannya apa? Walaupun saya sendiri jarang pakai, siapa tahu tetangga saya pakai, supaya saya bisa pinjamkan. Saya punya kampak, jarang saya pakai kampak, tapi siapa tahu ntar tetangga saya butuh kampak. Saya punya martil, palu, saya punya kunci pas dengan berbagai macam ukuran. Walaupun jarang pakai, siapa tahu tetangga kita membutuhkan, ntar saya pinjamkan ke tetangga saya. Nah itu bagian dari wasilah yang dengannya tadi itu kita bisa berbuat baik. Nah itulah perbuatan-perbuatan baik tadi, kita minjamkan ini, tetangga kita butuh ini, kita kasih, tetangga butuh ini, kemudian kita bisa memberikan solusi. Itu jadi wasilah untuk kita beramal baik yang dengannya kita terhindarkan dari musibah, terhindarkan dari hal-hal yang dengannya bisa memberikan madarat kepada diri kita. Kenapa? Karena ya tadi kita banyak berbuat baik kepada orang-orang. Insya Allah orang-orang kalau sudah dikenal oleh orang-orang, kalau mau butuh apa-apa ke sana gitu. Itu walaupun bukan toko, walaupun bukan tukang, tapi peralatan tukangnya lengkap gitu. Ada di sana semuanya. Akhirnya orang-orang pada minjem ke sana. Jadi masyarakat sekeliling kita mereka mendapatkan manfaat dari barang yang kita miliki, walaupun tidak kita manfaatkan sendiri, walaupun kita jarang memanfaatkan. Makanya ketika kita punya barang, ada orang yang dia meminjam, silahkan pinjamkan. Itu bagian dari kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Masuk dalam kategori tadi, sonai'u al-ma'ruf, perbuatan-perbuatan kebaikan. Karena perbuatan kebaikan di sini kan mutlak. Apapun, kebaikan apapun yang bisa kita berikan kepada tetangga kita, saudara-saudara kita, maka itu dia masuk dalam kategori yang dengannya bisa menghindarkan kita dari musibah. Nah itu hal yang pertama. Hal yang pertama. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan kalau seumpamanya kita terkena musibah. Ini hal yang insya Allah ini harusnya banyak dikerjakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin aw li hayatih. Nah, jadi matahari dan bulan itu dia adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi gerhana karena disebabkan orang itu dia hidup, maknanya karena kelahiran seseorang atau karena kematian seseorang. Apa kemudian Rasulullah SAW menyebutkan? Nah, menyebutkan fa idza ra'aitumuhuma, kalau sumpamanya kalian melihat keduanya, maknanya melihat salah satu dari kedua tadi gerhana, entah gerhana bulan atau gerhana matahari, maka fafza'u ila shalah. Maka bersegeralah kalian untuk mengerjakan sholat. Maka kita diperintahkan untuk yang namanya sholat gerhana. Nah, fafza'u ila shalah. Kita diminta untuk bersegera untuk mengerjakan sholat. Nah, maka dari situ para ulama mengambil sebuah kesimpulan. Imam Ibnu Hajar itu kan beliau menyebutkan bahwa dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa orang itu supaya dia tidak terkena musibah adalah dia mengerjakan sholat, ataupun sholat bisa menjadi penangkal dari yang namanya
musibah. Tidak hanya dari hadis ini, hadis yang lain. Kemudian dari beberapa hadis, contoh hadis yang lain yang disebutkan oleh ashab kutub. Ya, jadi disebutkan oleh kalau nggak salah Imam Bukhari Muslim malah menyebutkan. Itu hadis Jurej. Jurej itu kan ini cerita yang insya Allah juga sudah masyhur. Jurej ini kan ahli ibadah pada zaman dahulu. Nah, Rasulullah SAW suatu ketika kan mengisahkan kepada para sahabat terkait dengan kisah Jurej. Jurej ini kan ahli ibadah yang punya tempat sholat sendiri, punya musola sendiri. Sering beribadah di musola tersebut. Kemudian, nah Jurej ini suatu ketika kan beliau masih punya ibu. Suatu ketika beliau dalam kondisi sholat, ibunya memanggil, dipanggil sama ibunya. Kemudian beliau ragu nih, antara saya putus sholat saya atau saya menjawab panggilan ibu saya. Ragu-ragu, akhirnya memutuskan ya sudah tak lanjutkan dulu lah sholatnya. Nanggung, karena mungkin selesaikan dulu sholatnya, ntar baru menjawab panggilan ibunya. Karena ibu ini agak dongkol gitu kan, sampai kemudian terlontar doa dari sang ibu tersebut. Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan dia sampai entar engkau perlihatkan kepada dia itu ataupun engkau ketemukan dia itu dengan pelacur. Itu doa yang dilontarkan oleh sang ibu. Makanya ini ibu-ibu kalau sumpamanya mungkin ragin dongkol sama anaknya itu coba doanya diganti yang baik-baik saja. Jangan doa-doa yang buruk. Jadi kalau sumpamanya mungkin dongkol sama anaknya, kamu sampai walaupun mungkin sambil getem-getem gitu ya, gitu kan, moga kamu jadi anak soleh gitu kan, moga kamu ntar jadi yang penting baik-baik. Jangan dilontarkan doa yang buruk, karena bisa jadi ntar kita melontarkan doa buruk, kalau terrealisasikan kasihan. Makanya tadi ibunya Juret ini kan anak baik aslinya. Ya cuman mungkin ketika itu ibunya itu dalam kondisi pas ketika itu dongkol, rotok mangkel gitu kan sama anaknya. Akhirnya didoakan, ya Allah jangan wafatkan ini, jangan matikan dia itu sampai ntar dia ketemu sama pelacur. Betul, akhirnya suatu ketika Jurej ini ketemu dengan yang namanya pelacur. Menawarkan diri pelacurnya tadi itu. Jadi bukan kok kemudian Jurej yang nyari-nyari pelacur, bukan gitu. Jadi pelacurnya yang dia menawarkan diri. Cuma kan dia tidak mau, ini kan anak baik, orang baik. Orang baik. Tidak mau. Karena tidak mau, akhirnya dia pelacur ini dia ketemu dengan penggembala. Ketemu dengan penggembala, terjadilah perzinahan antara dia dengan penggembala. Akhirnya punya anak. Nah, ketika dia punya anak, pelacur tadi itu dia menuduh Juret ini ketika orang-orang ini, kamu anaknya siapa gitu? Karena anaknya Juret. Jadi langsung dituduhkan kepada Juret. Orang-orang kan pada marah semuanya. Masyarakat ketika itu marah. Katanya ahli ibadah ternyata dia berbuat zina sama si pelacur ini sampai bahkan kemudian memiliki anak. Tanpa apa-apa, tempat ibadah musola yang dimiliki oleh Juret ini langsung dirobohkan. Ini cuman kedok tok, kalau sekarang kan mungkin ini cuman kedoknya tok aja, dia ahli ibadah gitu. Nyatanya perilakunya buruk gitu. Terus dirobohkan tanpa tabayun ketika itu. Tanpa tabayun. Bahkan sampai kemudian ataupun ketika mungkin disampaikan pun mereka juga tidak percaya, karena lebih percaya perkataan pelacur tadi dibandingkan perkataannya si Jurej. Maka dirobohkan musolanya, kemudian dia ditahan. Ketika ditahan, apa yang dilakukan oleh Jurej? Kemudian beliau sholat. Setelah sholat, kemudian didatangi anak tadi itu. Kemudian ya ghulam man abuk. Kemudian wahai bayi, siapa bapak kamu? Kemudian dijawab ar-ra'i, penggembala. Itu termasuk salah satu dari bayi yang dia bisa ngomong ketika pas waktu dia masih bayi. Bayi yang ditanyai oleh Jurej tadi itu. Jadi beliau sholat, setelah sholat kemudian didatangi bayi tadi itu, ya ghulam man abuk. Wahai bayi, siapa bapak kamu? Terus kamu dijawab ar-ra'i. Orang kan langsung kaget. Bayi masih kecil kok dia sudah bisa ngomong. Akhirnya kemudian mereka baru percaya bahwa yang berzina dengan pelacur tadi itu bukan Jurej, tapi adalah pengembala tadi itu. Akhirnya sudah nabni sauma'aka bi zahab.
Kita bangunkan kembali musola kamu, tempat ibadah kamu dengan emas. La illa min tin. Tidak, cukup bangunkan dari tanah saja. Sebagaimana yang sebelumnya. Jadi akhirnya karena mereka sudah salah ya. Kadang orang itu kalau semuanya tidak betul-betul cross check, kadang sudah terlanjur marah-marah ternyata salah alamat. Makanya jangan jadi orang yang tergesa-gesa. Ada apa dikit langsung kemudian semuanya dimarahi semuanya. Padahal ternyata yang salah bukan mereka. Ada orang kemudian dia dikiranya berbuat sesuatu langsung kemudian kita pukuli semuanya. Ternyata bukan dia yang salah. Akhirnya malah blunder kan bagi kita. Makanya kenapa kok kita itu diminta untuk tabayun. Kemudian kita itu diminta untuk punya sifat tidak tergesa-gesa. Asyad Abdul Qais itu kan ketika datang kepada Rasulullah SAW itu beliau memuji. Inna fika la khaslataini yuhibbuhumullah. Al-hilmu wal anah. Sesungguhnya ada pada dirimu dua sifat, dua sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya apa ya Rasulullah sifat tersebut? Kemudian al-hilmu wal anah. Hilm, sifat penyabar, sifat kasih sayang. Yang kedua adalah tidak tergesa-gesa. Sifat penyabar, sifat penyayang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika tadi kita itu punya sesuatu, dapat kabar sesuatu harus di-cross check terlebih dahulu. Jadi harus kadang kan mungkin pertama kali dapat kabar kadang mungkin dongkol, marah gitu. Cuman coba kita berhenti dulu sejenak sampai entar kira-kira itu marah kita itu sudah reda, baru kemudian kita pikir lagi. Kira-kira iya atau enggak. Kemudian baru ntar kita bersikap. Insya Allah dengannya sikap kita lebih bijak. Sikap kita lebih sesuai. Tapi ketika baru pertama kali datang, habis itu kemudian langsung dalam kondisi marah, betul-betul hati itu masih panas, habis itu kita langsung bersikap. Seringnya sikap kita tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya. Akhirnya seringnya menyesal. Nah makanya ya tadi kita pelan-pelan. Tidak sebagaimana orang-orang tadi, gara-gara dapat dengar langsung karena saking marahnya langsung dirobohkan. Ternyata salah. Nah ini hal yang kedua yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran bahwa ketika kita pengen dihindarkan dari musibah adalah ya kita mengerjakan sholat. Kita mengerjakan sholat. Sholat apapun. Kalau sholat wajib jelas ya. Nah, kita memperbanyak sholat nafilahnya diperbanyak. Sholat nafilahnya kita perbanyak. Ada apa-apa kemudian kita terkena musibah ataupun kita itu dapat masalah tertentu, nah kita bisa mengerjakan sholat. Yang dengannya insya Allah, nah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan musibah yang ada pada kita, atau ketika kita sudah memperbanyak sholat terlebih dahulu, Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari yang namanya musibah. Menghindarkan dari yang namanya musibah. Itu kalau seumpamanya kita ataupun kalaupun seumpamanya terkena musibah itu ya terkena musibahnya itu enggak parah-parah banget. Kalau jatuh ya lecet gitu kan. Jadi enggak sampai kan kadang orang jatuh itu kan kadang orang cuma jatuh biasa kepleset bisa patah tulang. Maka dengan kita memperbanyak amal soleh, kalaupun seumpamanya kita jatuh itu ya setidaknya jatuhnya paling leset, paling kesleo gitu kan. Jadi tidak sampai patah tulang, tidak sampai yang parah-parah gitu kan. Itu bagian dari ikhtiar yang bisa kita lakukan. Makanya ketika seumpamanya kita kepleset kok kemudian lecet itu, ya hendaknya kita bersyukur dulu. Alhamdulillah karena kepleset cuma lecet. Coba kalau semuanya kepleset kan bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala ngasih ujian kita lebih berat. Kan ketika kita kepleset kadang ada sebagian orang ketika dia kepleset, lecet habis itu malah justru marah-marah. Batunya ditendang. Jadi batunya yang ditendang. Batu mau ditendang ya mungkin kalau batunya besar kaki kita malah tambah sakit. Kalau batunya kecil kita tendang ya sudah dia akan blinding gitu aja. Apakah kemudian batunya dia akan balik marah-marah ke kita ya enggak kan. Kecuali kalau kadang orang itu kadang ketika kepleset bisa marah-marah barang apa yang dilempar. Setelah dilempar ternyata kena tembok balik lagi mengenai dirinya gitu. Jadi malah double gitu. Selain kepleset kena barang tadi. Makanya kadang ketika kita kepleset terus habis itu kemudian jatuh itu dan kita ngerasa enggak apa-apa, disyukuri dulu. Alhamdulillah enggak apa-apa. Alhamdulillah enggak apa-apa. Daripada tadi kita dongkol, bangkel, marah-marah habis itu kemudian apa yang mau
pukul juga tidak ada. Akhirnya kan bingung tadi memukul ini tembok. Ada orang yang dia karena kepleset batu, akhirnya batunya ditendang. Ada kemudian kesenggol apa, akhirnya kemudian barang yang tadi nyenggol tadi itu dia dibengkokkan dan lain sebagainya. Makanya kita berusaha tadi untuk bagaimana kita memiliki sikap ketika kita terkena musibah tertentu, ya kita alhamdulillah cuman segini. Kenapa? Karena tadi bisa jadi ataupun Allah itu hakikatnya mampu. Allah itu kan mampu untuk menguji kita lebih besar daripada itu. Menguji kita lebih besar daripada itu. Maka ketika kalau seumpamanya kita itu tadi dalam kondisi jatuh cuman lecet, alhamdulillah Allah tidak menguji kita untuk kita jatuh habis itu patah tulang. Maka kita bersyukur. Yang jatuh patah tulang gimana tuh? Kalau dia sudah jatuh habis itu patah tulang bagaimana? Ya alhamdulillah kita syukuri gitu kan. Alhamdulillah patah tulangnya cuman 1 gitu kan. Kalau semuanya daripada ntar patah tulangnya 2, atau ada orang yang kadang ini kepleset, setelah kepleset sudah meninggal gitu kan. Ya alhamdulillah masih diberikan kehidupan, masih bisa diberikan kesempatan untuk menambah amal. Jadi musibah-musibah apapun yang datang kepada kita itu, nah kita melihatnya dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain, insya Allah itu juga lebih meringankan. Tapi cara penjagaannya ikhtiar kita menjaga itu dengan amal-amal baik yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua tadi kita sebutkan dengan sholat. Jadi ikhtiar terkait menjaga kita dari musibah itu tidak hanya sekedar terkait dengan apa yang kita pakai. Kalau orang-orang materialis yang melihatnya dari sisi secara zahir tok, ikhtiar untuk supaya tidak terkena musibah apa? Beli mobil yang dia canggih. Kalau seumpamanya mau nabrak bisa ngerem sendiri gitu kan. Kalau seumpamanya ntar ketika nabrak ada airbagnya gitu kan, bisa jaga. Atau kalau yang tingkatan lebih tinggi, kalau seumpamanya mobil dia kacanya anti peluru supaya ntar dia tidak ditembak orang lain. Terus kalau seumpamanya mobilnya berbalik itu dia tidak peok. Nah, kadang orang mereka mencari keamanan dari musibah itu kan dengan hal-hal yang dia sifatnya secara zahir. Ya kalau kita punya uang enggak masalah gitu kan. Kalau mau beli mobil yang dia anti peluru ya kan enggak dapat harga 30 juta, 100 juta. Atau dapat mobil yang dia punya fitur yang dia canggih. Bisa ngerem sendiri, kemudian bisa macam-macam lah. Fitur-fitur canggih kan juga dibayar dengan nilai tertentu. Kalau seumpamanya kita punya uang mampu untuk membeli barang tersebut, ya sudah kita beli tidak masalah, itu bagian dari ikhtiar. Tapi jangan sampai kita meyakini bahwa itulah yang menyelamatkan kita. Karena bahaya, bisa syirik. Jangan sampai barang-barang tersebut yang kita yakini dialah yang menyelamatkan kita. Kita harus tetap meyakini bahwa yang menyelamatkan Allah. Barang-barang tersebut dia hanya sekedar wasilah. Nah itu yang dia punya uang. Nah kalau kita yang tidak punya uang semuanya bagaimana? Ya ikhtiar dengan cara-cara yang lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu kan memberikan jaminan keamanan kepada hamba-hambanya itu wasilahnya banyak. Salah satu wasilah jaminan keamanan yang diberikan oleh Allah adalah kita mengerjakan amal-amal baik. Kita perbanyak amal-amal baik. Ya kita walaupun tidak punya mobil anti peluru, walaupun tidak punya mobil bisa ngerem sendiri, tapi kita tidak pernah nabrak. Kenapa? Karena Allah menjaga kita dengan amal-amal baik yang kita kerjakan tersebut. Allah menjaga kita dengan sholat-sholat kita. Kita punya motor yang dia tidak canggih gitu kan. Remnya itu ya rem kadang nyantol, kadang enggak gitu kan. Tapi nyatanya alhamdulillah selama pakai motor ini karena belum punya uang untuk memperbaiki, aman-aman saja. Dipakai motornya masih tetap aman. Nah itu kita harus meyakini bahwa hakikatnya ini kan dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tersebut. Nah ini setidaknya sudah jam 7 nih, baru 2. Masih ada hal-hal yang lain ya, ntar kapan-kapan kita lanjutkan insyaallah. Hal-hal yang dengannya bisa menghindarkan kita dari musibah. Setidaknya 2 hal tadi itu kalau kita kerjakan itu sudah banyak insyaallah. Amal-amal baik tadi dimulai dari hal-hal yang dia kecil sifatnya, kebaikan-kebaikan yang kecil. Nah kemudian yang kedua adalah kalau semuanya kita tertimpa musibah tertentu, sholat. Jadi kalau mobil mogok bingung nyari apa, udah sholat dulu aja. Siapa tahu ntar Allah Subhanahu Wa Taala setelahnya memberikan solusi. Kadang-kadang mobil mogok di tengah jalan, di tengah sawah, duh nih nyari bengkel kemana gitu kan, bingung juga. Ya sudah sholat aja. Sholat di pinggir sawah tidak masalah gitu. Nah, jadi tidak apa-apa kalau semuanya di pinggir sawah, di pinggir jalan kita sholat itu tidak masalah. Yang penting kan kita
berwudu, kalau tidak ada air berwudu ya sudah kita bisa tayamum sholat. Sholat dulu habis itu kemudian ntar dipikirkannya ntar. Setelah sholat baru kita pikirkan. Pertama kali yang kita pikirkan dulu, ya Allah kita pokoknya saya sholat dulu lah. Ini dapat musibah, saya mohon kepada engkau untuk engkau ringankan. Siapa tahu tiba-tiba ada orang ngampiri, pripun Pak gitu kan, mogok, oh mriko enten bengkel, kalau tak teng mriko. Kadang kan seperti itu, kadang tiba-tiba ada Allah kirimkan orang tiba-tiba untuk membantu kita. Nah itu bisa jadi karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Makanya mobil mogok ya sudah bismillah sholat dulu. Apa musibah apa yang menimpa kita, ketika sudah tertimpa kita sholat. Supaya kita tidak tertimpa, kita perbanyak sholat. Nah ini terkait dengan dua amal yang bisa kita kerjakan supaya kita dihindarkan dari berbagai macam musibah. Wallahu ta'ala alam, makatan sama rahmatullah yang bisa mungkin kita ambil di kesempatan pagi hari ini, semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.